Jadi tadi sekilas tentang elevasi. Actually dari 2009 saya sudah full time trainer, sudah punya lembaga training dari 2009. Tetapi baru 2020 awal pandemi itu kami mengubah nama menjadi elevasi. Jadi sebelumnya namanya bukan elevasi. So Bapak Ibu yang baru kenal, kenalin, nama saya Giokni dan saya writer, saya trainer, saya coach dan consultant. Untuk trainer, saya ambil sertifikasi juga dari Neurosemantics Trainer. Jadi yang akan saya bagikan malam hari ini juga bersumber dari Neurosemantics. That's why tadi saya panggil ibu guru saya, Bu Mariani, ya, tempat saya belajar, tempat kita juga sama-sama belajar dari Dr. Michael Hall PhD, di mana saya belajar atau mengambil sertifikasi sebagai Neurosemantics Trainer. Di sana ada Pak Joni juga yang juga sesama trainer Neurosemantics. Oke, senang banget saya disupport oleh teman-teman dari Neurosemanticians. Ya, saya working experience pernah di BCA. Dulunya saya internal auditor loh teman-teman. Jadi saya internal auditnya BCA, jalan-jalan ke dari Sabang, nggak Sabang sampai Merauke sih, ya di banyak cabang di seluruh Indonesia. Lalu kemudian saya ke Lion Superindo, saya pegang OD, Organizational Development, yang terkait dengan people development, service, ya, rekrutmen, talent pool dan sebagainya. Dan di situ ada data sertifikasi saya tidak dibacain satu-satu dan ada buku-buku yang saya tulis dan salah satunya yang malam ini kita akan bedah tipis-tipis. Tipis-tipis. Nah, yang tebelnya kapan? Nanti kita janjian ya untuk bedah yang beneran tebelnya. Oke, perkenalannya dan ini adalah rules, Bapak Ibu. Ini rules dalam kondisi ideal. Saya memahami ada yang mungkin Bapak Ibu tidak bisa memenuhi rules ini. It's okay, beberapa ada yang izin saya ya sedang kurang sehat. Saya berterima kasih kurang sehat aja masih join gitu ya. Cuman bilang aduh off cam. Lalu ada yang lagi driving juga. So, kalau Bapak Ibu memang bisa memungkinkan ekologis, aman buat Anda, silakan buka kamera, akan lebih bagus supaya ngobrolnya asik, saya bisa lihat wajah Bapak Ibu semua. Lalu mikrofonnya di off-kan dulu, di mute dulu, kecuali nanti Bapak Ibu perlu bertanya atau saya menanyakan sesuatu yang butuh jawaban. Lalu kemudian di 10 atau 15 menit terakhir saya akan memberikan waktu untuk bertanya. Tetapi it's okay juga ya kalau memang Bapak Ibu udah kebelet banget buat nanya gitu ya. Nggak saklek-saklek banget lah. Di tengah-tengah mau angkat tangan untuk bertanya, silakan. Ada menu raise hand yang Bapak Ibu juga bisa gunakan supaya kami bisa tahu ya siapa yang sedang mengangkat tangan dan nanti kami bukakan mute-nya. Saya dibantu oleh tim ya, tim dari Elevasi nanti bisa akan membantu untuk ini mengidentifikasi siapa yang sedang angkat tangan. Lalu catatan Bapak Ibu, karena saya tidak memberikan materi, saya tidak memberikan materi PDF ataupun apa. Jadi Bapak Ibu kalau memang ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Oke, nah end of session ada feedback form dan ada link untuk ke WA Group Elevasi Community. Bapak Ibu nanti bisa bergabung ke sana. Ya, oke. Dan tentu saja di akhir sesi kita akan foto bersama. Bapak Ibu, sesi kita judulnya adalah Meaning Maker. Buat teman-teman yang sudah ada di komunitas Neurosemantics, pasti yang sudah belajar NLP, pasti familiar sama yang namanya meaning. Wah, meaning, makna, apa itu? Kira-kira boleh diketikkan siapa yang sudah sangat familiar dengan istilah makna atau meaning. Coba boleh ketik sudah, belum. Walaupun hanya ada satu yang menjawab belum, tetap saya akan menerangkan kok. Lawang judul sesi kita meaning maker kok. Bagaimana saya tidak menerangkan ya. Ini saya bukan guru yang tricky, yang gini. Weh, ada yang sudah, ada yang belum. Ya sudah, saya tinggal
baca koran, ngopi, dan yang sudah menerangkan sama yang belum. Ya, itu joke zaman dulu ya, Bapak Ibu ya. Oh, Bu Nur Halimah tuh kan tadi saya bilang, Bu Nur Halimah ini learner banget gitu. Setiap ada sesi neurosemantics, Bu Nur Halimah salah satu pesertanya. Makanya katanya gini, sudah di sesi Bu Gyok nih katanya. Oke, thank you teman-teman. Nah, meaning maker. Ya, yang sudah bergabung di grup, kemarin saya sempat melemparkan gambar ini. Yang tadi pagi, yang tadi sore saya lempar sekali lagi. Siapa tahu ada yang belakangan baru bergabung. Case yang saya tulis di WA grup kita sebelum kita akhirnya ketemu di Zoom ini, saya mengatakan bahwa biasanya di meja kerja kita itu hanya ada satu bundel nih. Satu bundel dokumen untuk direview. Dokumennya dokumen kerjasama, MOU. Ya, jadi kita punya kerjasama dengan pihak lain. Biasanya cuma satu tumpukannya. Lalu kemudian suatu pagi kita lihat ke atas meja kerja kita, ada 8 set MOU. Lalu saya bertanya, apa yang ada di pikiran kita ketika kita melihat ada 8 set dokumen MOU ini? Biasanya cuma satu. Nah, mari saya mencoba untuk merekap ya Bapak Ibu. Di sini adakah yang kemarin memberikan jawaban hadir? Kemarin Pak Romi itu menjawab, Bu Ria juga menjawab. Oke. Jadi, mari kok perspektifnya. Nah, jadi ini dokumen. Dokumen-dokumen yang numpuk di meja. Ada 8 set. Biasanya cuma satu. So, kita melihatnya. Mata kita melihat. Ada dokumen. Biasanya satu. Sekarang 8. Nah, apa ya yang ada di pikiran kita? Demi dilihatnya oleh kita, ada dokumen. Ini kita sebut dengan kejadian, kita sebut dengan apa? Kalau dalam bahasa Inggris event, kejadian gitu ya. Atau ada yang menyebut dengan ini adalah stimulus yang adanya di eksternal. Kita bisa lihat atau suatu kali kita mendengar sesuatu juga bisa gitu ya. Atau kita merasakan sesuatu juga bisa, tapi konteks contoh yang saya berikan di sini adalah saya melihat ada 8 set dokumen. Nah, ini event. Ini adalah stimulus yang datang kepada kita. Nah, pertanyaan saya, apa yang kita pikirkan? Wah, gambar orangnya. Ya. Apa ya yang kita pikirkan ketika kita melihat ada stimulus seperti ini? Nah, mari. Kalau nggak salah kemarin ada yang ngomong, wah, artinya saya masih bisa berkarya. Wah, cuan ini, ya. Wah, ini kepercayaan. Ya, kalau nggak salah Bu Ria menulis, wah, saya masih dipercaya. Kalau nggak salah siapa yang bilang, ini artinya cuan. Karena MOU yang saya perlu tanda tangani sampai ada 8 gitu ya. Nah, ada juga yang gini, wah, perlu cepat-cepat saya selesaikan. Cepat-cepat diselesaikan. Ternyata ada sambungannya loh. Cepat-cepat diselesaikan supaya cuti saya di-approve. Karena ini mau lebaran, mau mudik, supaya saya bisa pulang mudik. Teman-teman, lihatlah betapa dari sebuah pemandangan
ya, pemandangan, kejadian di luar yang kita lihat, lalu kemudian ada pemaknaan-pemaknaan di dalam. Ya, Bu Wahyu, Bunda Ayu, kalau nggak salah bilang, waduh alhamdulillah, ya berarti saya masih dikasih kepercayaan loh. Wah, artinya cuan nih. Wah, ya. Oke. Wah, saya perlu cepat-cepat menyelesaikan biar cuti saya di-approve karena saya akan mudik. Bapak, Ibu, teman-teman semua, jika apa yang ada di pikiran kita, makna-makna yang kita bangun, yang kita buat, itu seperti ini, ya, yang saya lingkari dengan pink ini, maka respon kita seperti apa? Didiemin aja tumpukannya apa dikerjain? Boleh buka mic yuk, biar saya mendengar suara Bapak Ibu. Dikerjakan. Dikerjakan, Bunda Ayu, thank you. Setuju nggak teman-teman? Dikerjakan? Kalau maknanya begini? Setuju. Setuju. Dikerjakan. So, dan Bapak Ibu, bisa jadi respon kita tidak mengerjakan loh. Kalau yang terjadi di internal dunia dalam kita, di makna-makna yang kita buat, misalnya, wah ini mah bos ngerjain, dia seenaknya aja begini. Tahu rasa kalau saya nggak kerjain, maka dia tidak akan mengerjakan. So, ini sebuah ilustrasi, sebuah step by step, sebuah proses dari sesuatu yang adanya di luar kita. Lalu ada makna yang kita buat. We are making a meaning. Dan meaning itu akan menentukan respon kita seperti apa. Nah, case yang saya berikan di WA group, wah rupanya walaupun bilang cepet diselesain, wong saya mau mudik kok, saya udah kepengen mudik aja ini, gitu kan, ya. Tetap responnya dikerjakan karena dia mau menyelesaikan. Kalau nggak diselesaikan, jangan-jangan nggak mudik. Ini sudah mulai ada unsur intensi. Nanti kita akan bahas nih di episode berikutnya ya. Ini menarik banget Bapak Ibu. So, kesimpulannya adalah apa? Ada stimulus, ada makna yang dibuat, yang pink-pink ini, dan kemudian yang kuning ini dikerjakan. Ini adalah respon. Coretan-coretan saya ini rada acak-acakan, tapi semoga Bapak Ibu paham. Yang paham boleh kasih emoticon hati, love. Coba saya pengen lihat emoticon hatinya banyak enggak? Artinya Bapak Ibu paham proses terjadinya pembuatan meaning. Wah, kok baru kelihatan berapa ini? Saya stop share deh kalau begitu. Saya screenshot supaya nanti bisa di-post di grup. Saya lihat dulu. Teman-teman, saya tuh sama seperti Bu Mariani. Kalau nggak bisa lihat wajah kotak-kotak yang ada di video, kayaknya ada sesuatu yang kurang. Oke, lah kok love-nya udah hilang ya tadi ya. Pak Adi, terima kasih. Love-nya Bapak masih terlihat oleh saya. Bu Juliana, thank you. Yes. So, itu ilustrasi sederhana Bapak Ibu. Terima kasih. Dan sekarang Zoom love-nya itu pakai bling-bling ya. Jadi semakin menggairahkan, menceriakan. Oke, baiklah. Terima kasih. Sambil saya ngecek juga deh. Betul-betul. Atau cutinya ditunda. Tadi sebuah ilustrasi yang mau menunjukkan bahwa meaning itu dibuat di dalam internal kita, ya, di dalam internal kita, dipicu, dirangsang oleh sesuatu yang ada di luar. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya adalah meaning atau makna yang kita buat tadi mempengaruhi respon. Lihat tumpukan MOU dengan meaning yang berbeda-beda tadi, ada respon yang dilakukan.
Satu cerita lagi, teman-teman, Bapak Ibu. Pemandangan yang cukup bikin kita, mungkin yang di kepala kita langsung mikirnya gimana? Waduh, ringsek begini. Apa kabarnya ini pengemudinya? Apa kabarnya ini penumpangnya? Parah ya, Bapak Ibu? Ringseknya parah. Dan inilah dia, pengemudinya. Dia bernama Jason Little. Sehingga karena kecelakaan itu, dia kehilangan tangan dari berarti atas siku sampai ke bawah perlu diamputasi dan dia kehilangan tangannya yang utuh itu. Dia bilang begini. Ini saya ambil dari Netflix ya Bapak Ibu, tentang brain, tentang human brain. Dia bilang gini, saya sampai suka capek ditanya orang, kenapa tanganmu? Kisah dibalik Jason Little ini menarik. Dia adalah penerima prosthetic hand, tangan palsu, tangan prostetik pertama, teman-teman. Jadi dia sebagai orang yang ikut dalam eksperimen untuk menggunakan temuan prosthetic hand. Penemunya adalah Profesor Ranujang. Dia adalah kepala dari Biomedical Engineering di Florida International University. Dia mempelajari bahwa walaupun tangannya ini tidak utuh, tidak ada lagi fisiknya, tetapi sebenarnya otak masih berkomunikasi. Ya, jadi si Jason ini ketika ada bola mengarah ke tempat dia itu secara otomatis tangannya itu mau nangkep, padahal tangannya tidak ada kan? Hanya sedikit yang ada di lengan atas. Artinya otak berpikir bahwa masih ada tangan, sehingga Profesor Ranujang ini dia membuat sebuah sensor yang ditanam, sebuah chip dengan kabel-kabel yang hanya sebesar rambut gitu ya, hanya sediameter rambut, ditanam di saraf di dalam lengan ya, dan akhirnya otak bisa berkomunikasi dengan tangan bisa memberi signal ke otak dari apa yang dirasakan. Saya tidak akan membahas tentang teknisnya ya, teknisnya tidak akan saya bahas, tetapi yang saya bahas apa Bapak Ibu? Ketika akhirnya Jason Little dia mendapatkan prosthetic hand dan dia adalah orang yang bersedia sebagai eksperimen atas temuan ini. Dia kemudian bisa kembali nyetir, dan sebuah statement penutup yang saya ulang berkali-kali dari sejak saya nonton di Netflix pertama. Saya bilang, this is the power of making meaning. Membuat meaning yang memberdayakan. Dia bilang apa? Saya baru menyadari kecelakaan saya itu bukan sesuatu yang perlu saya tangisi atau keluhkan. Lengan saya yang hilang tidak sia-sia. Lengan saya tidak hilang sia-sia. Dia mengatakan bahwa kejadian yang saya alami menjadi manfaat bagi penelitian. Untuk 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, untuk generasi mendatang, untuk kemajuan teknologi, kemajuan kedokteran, ya, biomedical engineering. Teman-teman, moral story-nya apa? Bahwa Jason Little menemukan meaning yang memberdayakan atas kejadian kecelakaannya dia. Dia akhirnya membuat sebuah makna yang positif. Hei, tanganku tidak hilang sia-sia. Saya punya tujuan dan saya tahu. Ya, saya tahu. Sehingga apa? Bukan lagi menangisi, berkeluh kesah, atau dia marah-marah, tetapi dia justru bilang apa? Saya dari berkat. Nah, salah satu contoh
betapa makna yang kita buat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Makna mempengaruhi respon. Boleh nggak buka mic-nya sama-sama, lalu kita membaca statement yang ada di layar. 1, 2, 3. Ini mempengaruhi respon. Terima kasih. Meaning atau makna mempengaruhi karakteristik makna. 1. Makna menentukan respon. Wah, berarti penting kan? Yang kedua, makna itu perlu dibangun. Tidak serta-merta ada. Karena kita bukan robot. Fitur yang Tuhan berikan kepada kita adalah meaning maker. Lalu kemudian makna itu tidak sama bagi setiap orang. Oleh karena itu, apalagi nih kalau teman-teman yang di neurosemantik sering ada istilah yang kita sering baca, sering dengar, subjective experience. Jadi tiap orang bisa memaknai kejadian yang sama sekalipun, itu bisa berbeda-beda. Contohlah pandemi saja. Pandemi, random kita nanya ke beberapa orang. Pasti berbeda-beda maknanya Bapak Ibu. Tidak semuanya punya makna yang sama. Tidak memaknai dengan sama. Jadi subjective experience sangat individual. Tiap orang berbeda-beda. Banyak pengaruhnya, banyak variabel yang mempengaruhi orang itu memaknai sesuatu. Dan makna bisa lebih dari satu. Makna bisa lebih dari satu. Nah, ini adalah karakteristik makna. Menariknya, saya juga nggak cuma dari Michael Hall, tetapi saya juga melihat Stephen Covey, Viktor Frankl. Stephen Covey, kalau Bapak Ibu yang sudah familiar dengan dia, yang pengarang buku Seven Habits for Highly Effective, ya. Nah, kemudian Viktor Frankl, logoterapi, ya, dia adalah survivors dari campnya Nazi, mengatakan bahwa between stimulus and response there is a space. Antara stimulus yang tadi saya gambarkan dengan dokumen yang bertumbuk-tumbuk itu dan respon kita, apakah mau mengerjakan, apakah mau dibiarkan, ya. Itu respon, ada space. Di antara stimulus dan respon ada space. Nah, di dalam space itulah ada kekuatan untuk memilih, untuk menentukan respon kita apa. Saya mengotak-atik ya, apa sih? Ada nggak jembatan keledai atau sesuatu yang mempermudah kita mengingat? Saya pakai ABCD, ABCD. Nah, saya memang suka beginian nih Bapak Ibu, cari sesuatu yang bikin kita terbantu untuk mengingat. Antara stimulus dan respon ada space. Di space itulah ada power to choose. Ada kekuatan kita untuk memilih, ya, respon kita apa. ABCD. Jadi begitu ada sebuah kejadian, sesuatu yang kita lihat kah, atau kita dengar, atau kita rasa gitu kan, yang kita baca, apapun, aware dulu, sadari dulu, ini apa. Makanya perlu space kan. Jadi bukan lihat langsung respon, ya, disalib langsung ngebut bales gitu. Aware dulu, lalu kemudian kasih kesempatan di internal kita. Saya mau maknai sebagai apa? Lalu dari makna yang bisa ada beberapa itu, pilihlah. Ya, pilihlah makna yang memberdayakan, pilihlah makna yang cocok, Bapak Ibu, ya, yang memang efektif pada kondisi atau keadaan atau stimulus itu. Aware, B for build the meaning, ya. C, choose. Mau dipilih makna yang mana nih, gitu. Dan D adalah do, lakukan. Lakukan. Meresponlah. Buatlah respon, ya. Tentu saja respon-respon yang sesuai dengan apa yang kita mau, yang memang positif. Saya belajar self actualization juga. Ini programnya ada. Kalau yang mau join self actualization, Bu Mariani punya program ini, ya, Bapak Ibu. Dikatakan apa? Meaning
is what you construct. Meaning itu sesuatu yang kita bangun, ya. Self actualization apa nanti coba saya akan ini ya, tapi ngomongin ke meaning dulu. Di makna itu adalah sesuatu yang kita bangun. Sebelum kita mengaktualisasikan yang terbaik dari diri kita perlu sudah membangun sebuah makna yang besar, yang inspiring. Kita sudah perlu build, kita sudah perlu choose makna apa yang mau kita pakai untuk akhirnya kita mengerjakan sesuatu yang besar itu. Tujuan-tujuan kita, goal-goal kita, ya. Wah, 8 set dokumen MOU. Cuan nih. Aku perlu teliti mereviewnya dan segera akan aku tanda tangani. Wah, hari itu juga aku ngebut tapi tetap teliti dan kelar sudah, ya. Cutiku di-approve dan aku bisa pulang dengan bahagia sambil pulang lebaran. 8 MOU itu akan segera direalisasikan jadi cuan, ya. Yang ada di kepala kita, meaning yang kita bangun perlu meaning yang positif yang memberdayakan dulu, gitu. Sehingga respon kita itu mengalirkan energi, Bapak Ibu. Dan ketika kita sudah bisa perform menjadi yang terbaiknya diri kita, maka disitulah kita berada pada sebuah kondisi yang disebut dengan self actualization, ya. Nah, sebuah statement mengatakan apa? You can unleash your potential. Kita nggak bisa melepaskan kekang potensi kita. Kita semua itu punya potensi, Bapak Ibu. Tapi ada hambatan-hambatan karena Abraham Maslow mengatakan bahwa semua orang itu diciptakan dengan penuh potensi. Kenapa tidak bisa perform dengan optimal menjadi yang terbaiknya kita? Karena ada hambatan-hambatan. Nah, untuk melepaskan hambatan itu, untuk menjadikan potensi kita itu yang kerja cepat, yang kerja teliti, yang yang pantang menyerah atau terus gigih gitu ya, kita perlu menciptakan makna. Kita perlu membangun makna sehingga energi kita akan menyertai respon-respon kita, tindakan kita, Bapak Ibu. Nah, untuk lebih pahamnya, nanti sebenarnya buku yang nanti akan kita bedah tipis-tipis ini sebenarnya menjadi salah satu contoh supaya kita lebih paham lagi tentang bagaimana konstruk makna. Nah, kalau yang memperhatikan video profilnya Elevasi, ya, tagline-nya Elevasi sendiri adalah elevating meaning and performance, mengelevasikan makna dan performance. Nah, karena saya ya Bu Mariani, kami melihat bahwa Michael Hall itu mengejawantahkan, membuat lebih mendarat lagi self-actualization yang diangkat oleh Maslow. Ketika Maslow bilang orang perlu self-actualization, mengaktualisasikan dirinya. Seperti apa ya? Nah, Michael Hall dia bilang ada 2 variabel supaya kita semua itu menjadi versi terbaiknya kita. Yaitu apa? Coba dicek yuk, apakah kita memaknai? Apakah kita punya makna yang memberdayakan atas apa yang kita kerjakan? Apakah kita dari makna yang sudah positif, yang sudah memberdayakan itu kita wujudkan dalam bentuk performance yang excellent? Jika jawabannya yes and yes, saya maknai bahwa ketika saya bekerja, maka berarti saya sudah bertanggung jawab mengerjakan potensi-potensi saya. Saya memaknai pekerjaan saya. Dan itu membuat saya pun memberikan yang terbaik dari pekerjaan saya. Nah, ketika high meaning dan high performance itu terjadi, di sanalah manusia akan bahagia, manusia akan puas karena saya sudah mengerjakan yang terbaik dengan makna yang kuat. Sampai di sini, semoga teman-teman Bapak Ibu semakin paham. Oh, makna itu nggak hanya sekedar arti dari sesuatu, tapi betul-betul sesuatu yang penting banget, sesuatu yang signifikan.
ya. Kalaupun mau dibilang arti yang signifikan. Nah, kalau kita cuman, oh saya memaknai bahwa pekerjaan penting, tapi ya wes cuman berhenti sampai di situ saja, maka dikatakan dreamer. Kita masuk ke dalam kategori tukang ngimpi doang, ngomongnya doang aja ya. Nah, ini kadang yang suka kalau di tempat kerja, wah ngomongnya yang mohon maaf, kadang berbalutkan mungkin ayat-ayat, entah ayat-ayat dari apapun kitab suci yang dipegangnya gitu ya. Tetapi kerja nyatanya nggak terlihat. Nah, itu masuk ke kategori kuadran kiri atas ini nih, teman-teman. Dan dinamainnya dreamer. Tapi kalau kerja terus gitu ya saben hari, tapi kita nggak pernah melihat bahwa sebenarnya ini untuk apa sih? Sebenarnya ada signifikansi apa yang saya berikan? Saya itu berperannya seperti apa? Nggak ada itu, cuman pokoknya kerja keras aja. So, masuk ke kategori workaholic. Nah, kalau yang ada di kiri bawah ini underdeveloped. Ini sebenarnya saya nggak mau jauh-jauh ngomongin ini ya. Ini karena materi ini bisa 2 hari 2 bukan 2 hari 2 malam ya. Ngomongin tentang ini aja bisa berhari-hari gitu ya, seru-seruan nih ngebahas ini. Kelasnya yang pengen tahu self actualization hubungi Bu Mar ya, Bu Mariani. Ada kan WA-nya segala macam, chat ke Bu Mariani ya. Ini seru banget. Saya nggak nyesel ambil diploma tentang self actualization, tapi nggak mungkin saya ngomongin di sini. Ini icip-icip aja bahwa keren banget bahwa meaning itu bagian dari kita membangun diri kita untuk menjadi manusia yang terbaik versinya dari kita. Membuat meaning itu perlu kita latih, perlu kita sadari, dibangun, kan tidak serta merta. Kita diberikan kemampuan untuk membuat dimaknai sebagai apa pekerjaan yang ada di depan kita, peluang yang ada di depan kita, atau omongan orang yang ngecilin kita, mau saya maknai sebagai apa, ya kan? Atau Jason Little tadi, saya mau memaknai kejadian kecelakaan itu sebagai apa? Apakah terus-terusan marah sama Tuhan, atau saya melihat bahwa ternyata saya bagian dari sebuah kemajuan teknologi. Wow, keren banget Bapak Ibu. Nah, saya sudah mulai akan ngintip dari buku saya yang nomor 19, teman-teman. Buku Garis Tanda Pisah. Di sini tadi Bu Tisna thank you sudah nunjukin nih saya bawa bukunya gitu ya. Thank you Bu. Wah, nah tuh dia. Thank you Bu Tisna sudah bawa bukunya. Bunda Ayu juga udah dikirim ya bukunya ke Surabaya sana. Oke. Nah, halaman 19. Ini nomor 19. Artinya ini fase-fase di tengah-tengah perjalanan hidup kita nih kan dari lahir sampai mati. Nanti saya ngobrol ketika bedah buku, tapi yang jelas nomor 19 itu berarti ini orang udah dewasa nih, dewasa muda. Wah, kayaknya Bu Mariani ngambil buku juga nih. Terima kasih Bu Mar. Oke, teman-teman, nomor 19 ini adalah fase ketika kita bekerja. Ketika dewasa muda dan bekerja, punya bos. Nah, saya punya sebuah tulisan yang judulnya provoking ya, memprovokasi gitu. Judulnya memecat bos. Memecat bos. Bosku toksik. Aku mengeluh. Bosku nggak kompeten. Aku nyinyir. Bosku pelit. Aku mengumpat. Keluhanku, nyinyiranku, umpatanku bagai kentut berbau busuk yang harus kunikmati sepuasnya. Sementara orang lain mampu melenggang menjauh dan tak terganggu. Tinggallah aku dan bau
kentutku. Aku yang kentut, aku yang menuntut. Jauh dari patut. Aku merenung. Ternyata aku seorang pecundang. Mengeluh, nyinyir, mengumpat itu tidak perlu keahlian. Kerjaku terlalu gampang digantikan. Aku berpikir keras. Aku bertanya pada diriku, secuil inikah kompetensiku? Selemah inikah aku? Aku tertantang. Kurebut kembali aku yang adalah aku. Aku yang menguasai kembali zona kendaliku. Aku yang berdaya dan mampu berbuat sesuatu. Mulut rapat kukunci. Ruang gibah tak kuhadiri. Acara gosip kubuat sepi. Keuletanku punya daya tendang. Kreativitasku mendobrak praktik yang ngambang. Kinerjaku mampu meredam nada sumbang. Objek keluhan, nyinyiran, dan umpatan tak tampak lagi. Mereka melipir, minggir, dan pergi. Aku berhasil memecat jabatannya sebagai bos. Pikiran tak lagi kukotori dengan sangka buruk. Ternyata dia pemimpin, sekaligus sahabat dan mitra. Aku berhasil menang atas diriku. Aku pemenang, bukan pecundang. Ada kalanya kita mengumpat atas bau kentut kita sendiri. Lebih mudah menyalahkan keadaan di luar daripada berbenah diri. Lalu di buku saya ini ada worksheet, ada lembar kerja untuk Bapak Ibu bisa merenungkan setelah membaca tulisan tadi. So apa ya keadaan di luar kendaliku yang sering aku jadikan fokus dan aku menganggapnya sebagai gangguan? Artinya ketika kita di tempat kerja, seringkali ketika bos meminta sesuatu, ketika atasan kita minta kita mengerjakan sebuah proyek, atau mungkin ketika kita lihat bahwa kok dia tidak mengabulkan permintaanku ya, aku butuh tambahan 2 tim nih, kenapa 2 tim member, kenapa aku cuma dikasihnya 1? Lalu kita memaknainya sebagai, wah bos gue itu parah nih, pelit nih. Ketika kita diminta mengerjakan satu hal, kita bilang, dia tuh kayaknya nggak kompeten deh. Dia tuh toksik deh. Teman-teman, ketika makna yang kita taruh di kepala kita atas bos kita, dia toksik, dia pelit, dia nggak kompeten, tebak respon kita seperti apa? Kalau di kepala kita selalu melabel sesuatu yang negatif atas atasan kita. Kira-kira kinerja kita akan optimal, akan maksimal, akan memberikan yang terbaik enggak sih Bapak Ibu? Akan yang terbaik? Enggak kan? Enggak. Dan kita terus-terusan nyinyir, kita terus-terusan ngeluh, kita mengumpat, maka saya analogikan sebagai sebenarnya aku sedang buang gas, aku lagi kentut, dan semakin aku ngegedein label dan makna-makna itu, semakin aku berarti lagi menikmati bau kentutku sendiri. Orang lain aman-aman saja, tapi aku terus negatif. Sehingga apa? Wake up, bangun. Kita perlu mulai menyadari, aware.
Be build, bangun. Kalau saya mau perform di kinerjaku, apa iya makna seperti tadi yang saya akan pakai ketika saya berhadapan dengan bos saya, dengan atasan saya? Hei, jangan-jangan kata bos aja perlu saya ganti. Ketika saya ngomongnya bos, 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 saya menganggap bahwa dia, wah, adanya di atas sana. Dan ketika makna kita ganti, teman-teman, kemudian kita bisa lihat, ternyata dia bukan bos saya. Dia adalah pemimpin. Dan aku respect sama dia. Dan apa yang dia lakukan untukku, diminta ngerjain ini, diminta ngerjain itu bagian dari membangun aku jadi orang yang kompeten juga. Bapak Ibu, ketika saya masih di BCA, saya pernah ada di bawah satu atasan yang kalau saya bikin memo, itu bisa bolak-balik 7 kali, Bapak Ibu. Itu saya waktu belum lama berkarir ya, bikin memo, masuk dalam coret gitu ya, udah saya ganti lagi, coret lagi 7 kali. Kalau saya kemudian memaknai bahwa waduh ini pekerjaan menyebalkan, waduh bos saya ini menyebalkan banget, toksik banget, mungkin saya nggak jadi penulis. Atau sebelum saya jadi penulis, mungkin saya nggak dikasih pekerjaan untuk membuat manual kerja di divisi tempat saya bekerja saat itu. Karena bos yang bolak-balik nge-review. Tapi kemudian saya memilih untuk, oke, ini bagian dari aku jadi jago nulis, gitu kan. Jago bikin memo, bisa menuangkan pikiran yang dimaksud dalam bentuk memo yang mudah dipahami. So, teman-teman, nggak lagi sebagai bos. Dia adalah orang yang membimbing saya. Dia pemimpin, dia trainer saya. Dan bahkan kita bisa bilang, dia jadi mitra saya. Ini apa yang saya tulis memang ada unsur-unsur pengaruh apa yang saya alami Bapak Ibu. Ketika kita bisa bermitra dengan atasan kita, sungguh indah hubungan itu. Sungguh kita akan bisa didevelop dengan optimal. Bisa berdiskusi, bisa bertukar pikiran. Oke, jadi mungkin ini puisi tulisan saya yang di halaman 19 ini sangat cocok untuk teman-teman atau anak muda, adik-adik kita yang sedang struggle dengan pekerjaan, mungkin bisa dicoba. Kalau engkau create makna yang lebih positif, yang lebih memberdayakan, jangan-jangan engkau bisa memecat bos. Nggak lagi jadi bos, atasan kita, tapi dia pemimpin yang kita respect. Dia bahkan jadi mitranya kita. Bahkan kita bisa lebih kreatif lagi. Karena diskusinya enak banget. Karena bisa benar-benar bertukar pikiran. Oke, get the idea Bapak Ibu? Dapat poinnya dari contoh kasus ini. Nomor 19 dari buku garis tanda pisah saya. Saya sudah hampir selesai tentang materi, tentang meaning-nya, Bapak Ibu. Kita sudah paham tentang betapa pentingnya meaning, karena meaning itu menentukan respon kita, dan karakteristik-karakteristiknya, dan caranya supaya respon kita yang begitu penting menentukan performance kita, menentukan kinerja kita. Maka kita perlu ngapain dengan meaning yang kita buat? A, B, C, D. Oke, nah kalau ini slide untuk teman-teman yang karena saya lihat kan banyak yang hadir di acara storytelling kemarin. World Storytelling Day yang digagas oleh Pak Adi, Pak Erlando Adi Subagia yang ada di sini juga ya. Saya bagian dari membagikan materi. Saat itu saya membagikan materi tentang matrix. Dan matrix for storytelling, salah satu aspek dari matrix adalah meaning. Bapak Ibu nggak usah fokus baca ke yang lain-lainnya, tetapi lihat saja ke meaning yang ada di kanan atas. Betapa pentingnya meaning. Sampai Michael Hall membuat sebuah model dan salah satu variabelnya adalah meaning. Betapa krusialnya meaning. Ketika kita sebagai seorang storyteller, orang yang mampu
membangun cerita, mendeliver sebuah cerita. Dan yang kita tahu adalah storytelling itu efektif, metode yang efektif untuk menyampaikan pesan, untuk mempersuasi sebuah pesan. Ketika kita memaknai bahwa meaning kita sebagai storyteller, bahwa storytelling itu tentang humanity, tentang kemanusiaan. Storytelling itu ya hidup di antara kita manusia. Kita nggak bisa lepas dari cerita-cerita. Jadi mulai berceritalah, bertuturlah, mulai menceritakan sesuatu, mengambil moral dari story sesuatu. Ya. Atau kita memaknai sebagai apa? Wah, storytelling itu fun loh. Wah, semakin efektif ketika aku mendeliver sebuah cerita. Apalagi di sini ada banyak juga yang guru ya, atau manajer Anda di tempat kerja. Engkau mendeliver ketika briefing dengan tim membermu. Yang guru, engkau mendeliver materi pelajaran ke murid-muridmu. Ketika engkau memahami bahwa aku memaknai, semakin aku efektif dalam menyampaikan story, maka semakin aku berkontribusi, semakin aku membuat jelas murid-muridku, semakin aku membuat anak buahku berdaya. Dia punya kemampuan karena aku bisa ngebriefing mereka dengan storytellingku yang efektif. So, mulailah masuk ke dalam dan tinjau. Meaning-meaning apa yang aku bangun ketika aku berperan sebagai guru, ketika aku berperan sebagai istri, ketika aku sebagai manajer, ketika menjalankan pekerjaanku sehari-hari, ketika berhadapan dengan sebuah proyek tertentu. Meaningnya apa? Ketika aku menulis, ya, Bapak Ibu, teman-teman, saya bahkan punya post-it yang saya tempel di depan meja kerja saya. Saya tulis begini, penulis sama dengan pemberani. Saya memaknai bahwa seorang penulis adalah seorang pemberani. Kenapa? Karena ketika saya mampu menuliskan gagasan saya, berarti saya adalah orang yang berani mengungkapkan gagasan itu. Jadi itu memotivasi saya. Ketika saya memaknai bahwa penulis itu pemberani, maka saya akan terus menulis. Karena buat saya, pemberani itu sesuatu yang memotivasi saya. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, pentingnya meaning buat kita, ya. Sebenarnya ini adalah slide terakhir, rada berat, tapi tadi saya memutuskan, okelah saya taruh, soalnya lumayan menampar. Tujuan dari slide ini adalah untuk nyubit Bapak Ibu yang lagi terlena-lena, terserah-serah kisiera-siera, hidup ya gitu aja lah, gitu kan ya. Saya pengen nyubit melalui perkataannya Abraham Maslow. Katanya apa? Jika Anda dengan sengaja merencanakan untuk menjadi kurang dari kemampuan Anda, sengaja untuk, udahlah hidup biasa-biasa aja lah gitu kan. Terus kata Maslow gimana? Maka saya memperingatkan Anda bahwa Anda akan sangat tidak bahagia selama sisa hidup Anda. Widih, pedes kan ya cubitannya ya? Ini kalau nyubit tuh kayak nyubit kecil terus dipelintir gitu ya. Oke. Sangat tidak bahagia selama sisa hidup Anda. Katanya, Anda mengingkari kapasitas Anda sendiri, Anda membuang peluang-peluang Anda sendiri. Dan kenapa saya angkat Maslow? Mari kita kaitkan dengan Michael Hall ketika mengatakan bahwa engkau mau jadi yang terbaik dari versimu, menggunakan potensi-potensimu, bangunlah makna, wujudkan dalam bentuk performa. Nah, disitulah self-actualization itu terjadi, dan meaning adalah bagian dari variabel untuk menjadi orang yang punya punya aktualisasi diri. Cubitannya gimana? Tapi bukan saya yang dicemberutin kan. Ini omongannya Maslow kok. Tapi saya memang menyampaikannya lebih nyinyir juga ya nadanya ya.
supaya nyubitnya lebih kecil dan dipelintir. Dengan ini, saya berharap bahwa kita semua semakin melihat segala sesuatu, punya space sebelum respon sesuatu, sehingga respon kita tidak asal. Saya pinjem istilahnya arek Surabaya, senggol bacok, ya. Jadi nggak senggol bacok, dikasih kerjaan banyak langsung ngambek gitu ya. Tetapi you aware, ini apa? Aku mau build. Aware, build meaningnya apa? Pilih yang terbaik. Kalau memang aku mau karirku itu excellent, so I need to choose meaning yang memang mengarah ke sana. And finally, yes, aku akan merespon dengan tepat. Semoga sharing tentang meaning maker ini yang diakhiri dengan cubitannya Maslow paling tidak membawa pemahaman betapa pentingnya kita membangun, kita membuat meaning, karena meaning tidak serta-merta diberikan kepada kita, kita perlu membangunnya. Itu tentang meaning, tapi saya masih akan membacakan beberapa, mungkin tidak semuanya, contoh-contoh dari buku Garis Tanda Pisah yang beberapa dari Bapak Ibu sudah memilikinya, karena saya sebenarnya tujuan membuat buku ini adalah salah satu dasarnya adalah neurosemantik. Saya menyadari bahwa neurosemantik itu ilmu yang bagus banget, dan saya pengen ada guidance yang bisa menuntun kita di sepanjang garis tanda pisah. Lah, apa itu garis tanda pisah? Oke. Bapak Ibu, cover buku ini seperti semen, lalu ada bunga-bunga. Sebenarnya saya membayangkan ini adalah nisan, Bapak Ibu. Batu nisan di kuburan. Jadi di kuburan itu kalau yang Chinese ada yang namanya bongpai ya, kalau nggak salah ya. Atau yang beragama lain itu kan biasanya ada tanda, ada pusara gitu ya. Lalu kan biasanya kita taruh bunga. Jadi sebenarnya itu. Nah, garis tanda pisah itu apa? Ya, garis tanda pisah, di sanalah pilihan-pilihan direka. Di sanalah kehidupan selayaknya hidup dan menyala. Karena apa, Bapak Ibu? Ini dia. Saya bacakan di bagian belakang dari buku ini, atau yang disebut dengan blurb ya, kalau di dunia buku, perbukuan. Pernahkah memperhatikan tulisan pada batu nisan? Ada sebuah garis lebih panjang dari garis hubung. Inilah yang disebut dengan garis tanda pisah. Garis ini memisahkan tanggal lahir dan tanggal wafat. Lakukan pembesaran, zoom in dari garis tanda pisah. Masuklah. Di sana ditemukan perjalanan kehidupan. Jika Anda masih membaca kalimat ini, maka garis tanda pisahmu, tarikannya masih berlanjut. Sang pemegang pena belum mengangkat penanya. Anda masih memiliki kesempatan untuk mewarnai, menulisi, membumbui, menyanyikan nada demi nada kehidupan. Artinya Anda masih bernafas. Semakin Anda menyadari nafasmu dan menakjupinya, berpikir, merasa, bertutur, berlaku dalam versi terbaikmu. Artinya menjadi aktualisasi diri. Semakin nyala api hidupmu berkobar, semakin bercahaya. Orang Jawa bilang, urupe uripmu. Menyalanya hidupmu, urupe uripmu, atau artinya menyalanya hidupmu, sanggup menerangi jiwa, bahkan menuntun perjalanan hingga garis tanda pisah itu selesai. Kumpulan narasi pendek ini merupakan perjalanan di dalam garis tanda pisah. Jadi dari tulisan saya yang pertama sampai tulisan saya yang terakhir itu menggambarkan perjalanan siklus hidup manusia. Dari sejak janin hingga
bab terakhir adalah bab ketika kita meninggalkan dunia. So, pesannya adalah apa? Tetaplah menyala, tetaplah bercahaya. Kita tidak tahu apakah kita sedang ada di seperempat perjalanan garis tanda pisah itu. Atau sisa panjang garis kita itu tinggal seperempat. Atau bahkan 1/40. Artinya pendek sekali. Sadari bahwa hidup itu untuk menyala. Urip iku urup. Hidup untuk menyala. Hidup itu pemberian. Menyala itu pilihan. Dan untuk menyala, kita perlu membangun makna-makna yang memberdayakan. So, Bapak Ibu, puisi ini menjadi sesuatu yang sebenarnya berbicara kepada saya terlebih dahulu. Saya menuliskannya itu, seingat saya 2 hari 2 malam sebelum deadline dikumpulkan ke Pak Adi waktu itu. Ya, saya betul-betul merasa bahwa perjalanan hidup kita itu memang layak untuk dimaknai secara sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Dari awal buku ini ada satu puisi yang judulnya adalah Titik Mengerti. Mari saya akan ajak Bapak Ibu untuk belajar memaknai sebuah peristiwa. Titik mengerti, hiduplah, buatlah hidupmu hidup. Menyalalah, buatlah hidupmu menyala. Itu adalah tulisan di awal buku. Lalu kemudian di bab terakhir ini tentang kembali. Garis tanda pisah tertatah pada batu nisan, sering terabaikan. Padahal di sanalah pilihan-pilihan direka. Di sanalah kehidupan selayaknya hidup dan menyala. So, Bapak Ibu, saya akan menayangkan sekilas tentang buku ini, baru nanti kita akan masuk ke salah satu atau salah dua dari tulisan sambil kita belajar bahwa ada makna ya yang perlu kita latih dan perlu kita asah. Mari kita nonton sedikit. Oke, baiklah, saya akan lewati beberapa slide ini ya tentang apa sih kata pembaca tentang buku ini ya. Ya, langsung saja kita masuk ke ini dia. Titik mengerti. Ini adalah puisi pertama. Titik mengerti. Dari titik ini aku mau membuat sebuah garis. Suara itu teduh, penuh kesungguhan. Ini aku, si titik itu, ukuranku kecil, imut sekali. Tapi apa maksudnya garis ya? Gumamku pelan sambil menggoyangkan diri di tengah ruang penuh cairan. Rupanya si pemilik suara tadi mendengar gumaman lirihku.
hidupkan garismu. Urupo, gaweo uripmu urup. Intonasi suara itu menguat mantap. Kalimat yang belakang aku nggak ngerti. Aku protes. Hiduplah, buatlah hidupmu hidup. Menyalalah, buatlah hidupmu menyala. Aku tahu sekarang. Aku titik yang akan menjadi garis hidup dan menyala. So, Bapak Ibu, puisi pendek ini sebenarnya menceritakan tentang dialog antara janin yang ada di perut mamahnya tentu saja, dan seakan-akan pencipta Tuhan sedang memberikan pesan, sedang memberikan mandat agar, hei engkau yang awalnya adalah titik, nanti aku akan jadikan kamu garis, yaitu kehidupanmu gitu. Dan menyalalah. Nah, dialog ini Bapak Ibu, diharapkan pembaca bisa membaca, lalu kemudian saya menyediakan tempat, space, untuk pembaca mulai mengunyah, mencerna tulisan ini. Jadi saya tulis begini, yang aku maknai dari pesan dalam tulisan ini adalah, nah, jadi saya ngajak pembaca itu nggak cuman baca kayak baca cerpen, tapi dari tulisan sederhana yang pendek itu, kemudian bisa aja begini, wah, dari tulisan yang pertama ini, wah, berarti aku diciptakan secara sungguh-sungguh loh. Misalnya maknanya itu. Atau bisa jadi apa? Wah, I was created intentionally. Saya diciptakan benar-benar dengan kesengajaan, dengan sebuah tujuan oleh Sang Pencipta. Bukan konveksi ya, bukan kayak orang produksi konveksi massal gitu. Tapi Tuhan benar-benar ngobrol sama aku gitu. Nah, atau bisa juga memaknainya apa? Ini contoh-contoh aja ya Bapak Ibu ya. Aku memaknai bahwa ada tujuan loh dari keberadaanku. Sampai Tuhan bilang, hei menyalalah. Hidupmu menyalalah. Urip iku urup. Wah, berarti ada sebuah tujuan untuk aku menyala. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Saya menyisipkan latihan-latihan agar kita terbiasa untuk memaknai sesuatu, termasuk sebuah tulisan, termasuk sebuah peristiwa. Ya, kalau Anda mempercayai proses penciptaan seperti ini dan kita memaknai dengan positif, menurut saya kita akan bijaksana dalam menghidupi hidup. Kita nggak sembrono, kita nggak sembarangan. Wong keberadaan aku itu begitu sungguh-sungguh dan istimewa diciptakan kok. Masa saya mau sembrono dengan kehidupanku? Nah, akhirnya lebih membuat kita mawas diri. Nah, satu lagi, satu apa dua ya? Aduh, banyak nih sebenarnya. Kurang 1 menit. Baiklah, nomor 6, Bapak Ibu. Nomor 6 ini berarti dari sejak lahir ya, berarti udah mulai balita nih, belajar jalan. Belajar jalan. Tulisan saya judulnya Lagi, dan Lagi. Sorak kegirangan ku dengar, wajah bahagia terpancar. Kekaguman ku rasa saat aku berguling-guling dan tengkurap lalu mendongak lalu merangkak. Berita segera tersebar dan menjadi viral. Aku duduk. Tak berselang bokongku mampu ku angkat naik. Aku berdiri. Melangkah, dan jatuh. Lagi, dan lagi. Puluhan kali dalam sehari aku jatuh. Lebih dari puluhan kali pula aku berdiri. Jatuh, lalu bangun, berdiri. Melangkah, dan berhenti. Hanya berdiri. Dan melangkah lagi. Jatuhku menjadi jarang, berdiriku kokoh, langkahku mantap,
berjalanku menjadi cepat. Akhirnya aku berlari. Bapak Ibu, tulisan ini mengajak kita flashback ketika kita sedang proses dari bayi guling-guling, merangkak, berdiri, berjalan, dan lari. Dan pakai jatuh, pakai mungkin ada takut-takut sedikit, tapi akhirnya kita bisa berlari. Hingga sekarang kita bisa berlari. Proses belajar berjalan, proses belajar berdiri sudah kita lewati. Nah, saya ngajak pembaca untuk flashback, remembering apa yang sudah pernah terjadi, lalu kemudian saya ajak mereka memaknai peristiwa belajar kita di masa lalu itu. Lalu saya akan ajak pembaca untuk mengingat-ingat, sekarang ini kamu sedang mau give up di bidang apa? Kamu ngeluh dan mau nyerah di bidang apa? Ingat nggak bahwa dulu kamu pernah jatuh tapi bangun dan akhirnya kamu bisa. Nah, jadi artinya apa? Artinya mungkin ya, wah saya lagi ngajuin proposal ditolak lagi. Apa saya mau nyerah? Dulu aja aku pakai jatuh loh ketika belajar berdiri. Pakai jatuh loh ketika belajar jalan. Kenapa enggak aku maknai bahwa aku sedang belajar berjalan, aku sedang belajar berlari. Kalau memang proposalku ditolak sekarang, aku mau pelajari. Apa kelemahannya di mana? Saya akan revisi, saya akan koreksi. Dan suatu saat nanti aku akan bisa berlari. Aku bisa menangin proyek karena proposalku sudah efektif berkomunikasi. Oke, Bapak Ibu, itu salah satu contoh dari tulisan dari buku garis tanda pisah, di mana saya menyelipkan supaya kita terlatih untuk memaknai sesuatu. Yang lain nggak saya bacakan, tetapi ini salah satu contoh saja di halaman 17, di nomor 17. Ini ketika masa sudah punya anak, kerja, dan capek-capek gitu ya. Mau dimaknai sebagai apa? Sebagai kepala keluarga cari nafkah, engkau akan memaknai sebagai apa? Ketika engkau punya anak, engkau sebagai orang tua statusnya, engkau mau memaknai diri sebagai apa? Dan di sini saya pakai metafora bahwa kita bagaikan anak kita itu bagaikan anak panah gitu. Dan kita tinggal melepaskan anak panah itu dari lengkung busur kita. Jadi metafora yang saya pakai juga ngajak untuk kita ngeliat, oh kalau memang seperti metafora anak panah dan busur, berarti saya perlu gimana dong? Nggak bisa dong saya mendikte anak saya seperti maunya kita. Dia punya tujuan hidup masing-masing yang tidak harus sama dengan saya. So, ini juga tentang pemaknaan. Jadi Bapak Ibu, actually saya perlu ngebut karena sekarang sudah 21.34. Mohon maaf lewat 4 menit dari janji yang saya tuliskan Bapak Ibu. Berarti coba nanti saya minta bantuan cek adakah pertanyaan di kolom chat. Kalau nggak ada, Bapak Ibu yang kepengen ini buku ya silakan boleh ke Tokopedia atau WA saya juga nggak apa-apa. Ini beberapa hal yang saya akan lewatkan saja Bapak Ibu karena judul kita adalah meaning maker. So slide terakhir dari materi ini adalah selamat menjadi tukang bangunan makna. Selamat membangun hidupmu yang lebih menyala. Saya pakai topi project supaya Bapak Ibu ingat. Kita ini adalah pembangun makna. Makna dibangun, tidak serta-merta diberikan. Mari bangunlah makna dari keadaan di sekeliling, dari peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, dan mari jadikan hidup kita lebih menyala. So, Bapak Ibu, adakah pertanyaan? Kalau udah mepet begini gimana bertanyanya ya? Tapi untungnya kita punya WA group, sehingga kalau mau nanya tentang meaning, masih kita bisa tindak lanjuti nih Bapak Ibu. Ya, coba saya minta waktu 5 menit, barangkali ada yang mau bertanya di chat.
Tidak ada pertanyaan di chat, tetapi saya mengundang kalau Bapak Ibu masih mau bertanya, silakan lanjut di WA Group karena saya pikir kita nggak akan perpanjang di Zoom-nya, tetapi di WA Group kita masih bisa ngobrol. Dan bahkan ada Bu Mariani, nanti saya colek kalau saya nggak bisa jawab. Oke, Bapak Ibu, sebelum berpisah, pengumuman penting, saya dan Bu Mar akan punya satu kelas, ya, satu kelas yang menarik banget, judulnya Accessing Personal Genius. Jadi ini bukan membuat kita genius secara intelektual IQ, disclaimer dulu, tetapi lebih penting dari itu, genius dalam kita merespon sehari-hari. Genius dalam mengambil keputusan-keputusan kita. Kita bisa mengakses potensi yang kita sudah punya. Kata Maslow tadi kan, kita semua tuh sudah punya potensi gitu ya. So, Bapak Ibu boleh foto atau nanti saya juga bisa post di WA group kita ya. Early bird-nya sampai akhir Maret, jadi nanti saya akan buru-buru post untuk ngingetin Bapak Ibu. Ini bagus banget. Kalau nggak salah, Metamind sudah angkatan batch yang ke-81 ya Bu Maria, kalau nggak salah. Yes, 81 Bapak Ibu. Betapa ini program yang sangat bagus banget. Saya sendiri dapat manfaat dari materi ini ya, sehingga saya berniat untuk oke, saya mau jadi trainer untuk bisa mengajarkan karena saya pernah mengalaminya, saya apply untuk diri saya sendiri juga. Oke, so Bapak Ibu, saya selesai sampai di sini. Di sini ada feedback yang Bapak Ibu bisa isi dan juga di chat akan dituliskan juga. Bapak Ibu boleh mengisinya nanti juga nggak apa-apa, atau nanti juga saya akan post di WA Group juga bisa ya. Kalau yang mau sekarang juga silakan. Boleh juga follow Instagramnya Elevasi, follow Instagramnya Gyokmi juga boleh ya. Nah, sampai ketemu lagi, thank you and God bless. Tetapi saya masih akan menatap wajah Bapak Ibu sebelum kita terakhir berpisah, foto bersama.